warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setianingsih dengan NPM 8520121019, tingkat 1 Prodi PJK/IRB Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen Asep Sihabudin, Sarjana Filsafat Master Pendidikan Agama Islam, Universitas Surya Kencana Cianjur, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia dan agama untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Manusia dan agama. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang pertama kali oleh Darwin. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu 1. Tingkat pra-manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. 2. Manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. 3. Manusia purba, yaitu tahapan yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. 4. Manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Mencari makna manusia dilakukan melalui ilmu pengetahuan. Para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada metodologi yang digunakan dan terdapat filosofi yang menjadi landasannya. 1. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai Homo volens, makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, ID, psikologis, ego, dan sosial superego. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, hewani, rasional, akali, dan moral nilai. 2. Teori behaviorisme menyebut manusia adalah Homo mechanicus, manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. 3. Teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens, manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang beraksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. 4. Teori humanisme menyebut manusia adalah Homo ludus, manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semiwa samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia
dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi hal itu tidak dapat menghapuskan kegelisahan kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keseluruhan dan martabat naluriah, motivasi, dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebedaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang ditetapkan kepada dirinya. Namun, pada saat yang sama, manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hidup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Agar manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah telah mengajarkan kepadanya kebenaran dalam segala ciptaannya dan melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaannya, manusia bisa menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batasan ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan perannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilkannya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39. Makna yang esensial dari kata abdun, hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah yang mencerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada kebenaran dan keadilan. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amalia yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Alam semesta. Segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya tanpa batasan, yang merupakan kesatuan sistem yang unik dan misterius, langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. 1. Manusia dan alam semesta. Hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk yang beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Kapan manusia pertama kalian hadir di muka bumi? Makhluk apa yang terjadi nenek moyang manusia? 2. Manusia dan alam semesta. Hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah
sebagai bagian internal dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tidak ada batasan. Istilah manusia dalam Al-Quran. 1. Penyebutan nama. Ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni A. Dari aspek historis penciptaan manusia disebutkan Bani Adam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Terjemahan Surat Al-A'raf ayat 31 adalah, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Jadi, pada ayat ini, Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk memakan dan minuman secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika kalian beribadah, sehingga kalian bisa melakukan sholat dan tawaf dengan nyaman, dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini. Dalam rangka beribadah, kami telah menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dan dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan berlebih dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makanan dan minuman, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjarannya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. B. Dari aspek biologi kemanusiaannya disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologinya. Akan dijelaskan dari surat Al-Mu'minun ayat 33, yang artinya, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan mendustakan akan menemui hari kiamat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Tafsir ayat 33. Maka para pembesar dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir kepada Allah dan mengingkari kehidupan akhirat, yaitu orang-orang yang kemewahan hidup dunia telah menyebabkan mereka bertindak melampaui batas, berkata, "Tidaklah orang yang menyeru kalian kepada pengesaan Allah dalam ibadah ini, melainkan manusia biasa seperti kalian. Dia makan dari jenis makanan kalian dan minum dari jenis minuman yang sama dengan minuman kalian." C. Dari aspek kecerdasan disebut dengan insaan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Artinya, dia menciptakan manusia. Ayat 3, ayat 4, mengajarkan pandai berbicara. Tafsiran ayat 3, dia menciptakan manusia jenis manusianya. Ayat 4, mengajari pandai berbicara atau dapat berbicara. D. Dari aspek sosiologinya disebut an-nas, yang menunjuk sifat yang berkelompok sesama jenis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 menjelaskan tentang, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Tafsiran: setelah menjelaskan 3 golongan manusia dalam menyikapi kebenaran Al-Quran, yakni orang-orang bertakwa, kafir, dan munafik, selanjutnya Allah menyuruh kepada manusia secara umum agar beragama secara benar melalui 3 hal, yakni beribadah kepada Allah, percaya kepada risalah
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, dan beriman kepada hari kebangkitan. Dari aspek posisinya disebut abdun, hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Al-Quran Surat As-Saba ayat 9. Artinya, maka mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Tafsiran: menampik tuduhan keji orang kafir itu, Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan langit yang tinggi dan hamparan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka, semua dalam kuasa kami. Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi sebagai kami telah membenamkan Korun, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit, yakni pecahan benda-benda angkasa. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali, yakni mohon ampunan kepadanya. 2. Aspek histori penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi dijelaskan dalam Al-Quran. Penciptaan organisasi morfologi dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 dan Quran Surat Al-Hajr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan selaras bentuk manusia didapat adanya melalui keseimbangan dan komponen struktur. Kata ja rokba'ah dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen. Quran Surat Al-Infitor ayat 7-8. 3. Komponen biologi. Manusia adalah makhluk bumi dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung dalam tanah. Quran Surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari 1. At-Taurab, yaitu tanah gembur. Quran Surat Al-Kahfi ayat 37, yang artinya kawanannya yang berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah dan setetes air mani, lalu dia menjadikan seseorang laki-laki yang sempurna? Tafsirannya, temannya yang percaya kepadanya berkata sambil bercakap-cakap. Untuk menanggapi kutipannya yang sombong dan tidak percaya kepada Tuhan, ia berkata, apakah engkau kafir kepada Tuhan yang menciptakan dari tanah, melainkan berasal dari Adam yang diciptakan dari tanah kemudian dari setetes air mani, yakni engkau sendiri sebagaimana keturunan Adam berasal dari setetes air mani yang bersumber dari tumbuhan-tumbuhan dan makanan-makanan tumbuh di tanah, lalu dia menjadikan seorang anak laki-laki yang sempurna. Adalah aneh jika engkau tetap ingkar kepada Tuhan dan hari kebangkitan serta tidak menyusuri nikmat yang dianugerahkan Tuhanmu. B. Tiin, yaitu tanah lempung. Quran Surat As-Sajdah ayat 27, artinya, dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu ditanam tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikannya? Tafsiran: Allah kuasa
membinasakan dan menghidupkan mereka kembali, dan tidaklah mereka, yakni para pendusta hari kebangkitan, memperhatikan bahwa kami mampu menghidupkan orang yang sudah mati, sebagai mestinya kami mampu mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu dengan air hujan itu kami tumbuhkan tanaman-tanaman sehingga hewan ternak mereka sendiri dapat makan darinya sehingga tumbuh mereka sehat dan kuat. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan hal tersebut sebagai bukti kemampuan kami membangkitkan manusia pada hari kebangkitan? Tinul al-Azib, yaitu tanah lempung yang pekat. Quran As-Saffat ayat 11. Terjemahan: maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Makkah, apakah pencipta mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Tafsiran: usai menjelaskan bukti-bukti kekuasaannya di alam raya, Allah beralih membuktikan kekuasaannya dalam menciptakan manusia. Wahai Nabi Muhammad SAW, maka tanyakanlah kepada mereka yang musyrik, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu, yakni malaikat, langit, dan bumi seisinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan Nabi Adam, yaitu nenek moyang mereka, dari tanah liat. Salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakah, seperti tembikar. Citra di ayat itu manusia dimodelkan. Salsalun min hamain masnun, lempengan dari lumpur yang dicetak. Quran Surat Al-Hajr ayat 26. Terjemahannya: dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Tafsiran: dan ketahuilah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanmu yang telah memberi manusia kehidupan dan berbagai kenikmatan Dialah yang akan mematikan dan mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Bijaksana dengan menempatkan sesuatu dengan tepat, Maha Mengetahui segala sesuatu, besar maupun kecil, baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang maupun masa mendatang. Sulatun min tiin, yaitu dari sari pati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Terjemahan: dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharoh, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Tafsiran: fenomena kekuasaan Allah lainnya adalah terciptanya manusia dari air mani, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air mani seseorang laki-laki yang bercampur dengan indung telur perempuan. Lalu setelah melewati masa-masa tertentu, Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan beranak pinak dengan cara sama. Ada keturunan yang lelaki yang kelak menjadi garis keturunan bagi anak-anaknya, dan ada pula keturunan perempuan yang kelak terjadi pesemadaan atau musaharah sebagai keluarga pihak perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan suaminya. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa menentukan jenis anak-anak yang lahir, apakah lelaki ataupun perempuan, dari air mani tersebut. Allah menjadikan air mani kaum laki-laki terdiri dari ratusan juta sel yang mempunyai dua unsur, kelelakian dan keperempuanan, yang akan menjadi cikal bakal manusia. Semuanya itu terjadi tanda atas kebesaran Allah. 4. Reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfah min mani yuman, setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah
sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain, Quran As-Sabbah ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim dikira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikuti dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang tergantung. Al-Alaq Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-38, sesuatu yang bergantung. Al-Alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak di embrio itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Al-Mu'minun ayat 14. 5. Ruh dan nafs. Ruh adalah suatu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan seutuhnya tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, mesti saku diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Qalbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Mujid, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptaannya, sifat alamiah manusia. Agama dan sunnah. Al-Maghrib, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikiran. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik atau buruk. Cenderung nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakteristik yang khas dibandingkan makhluk lainnya. Di antaranya karakteristik manusia adalah aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhan. Surat Al-Baqarah ayat 31. Aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjuk manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada yang pula yang kufur. Surat Al-Insan ayat 3. Pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilaku, karakter, lingkungan. Sekian yang dapat saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kelebihan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih.